pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Pandri SPD kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru SD nomor 1 Sulawesi yang saya hormati. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah kita hari ini dapat melaksanakan destinasi pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang telah disusun atas bagian asuhan dan rapat dalam sektor SPD CKP angkatan 6 SD Negeri 01 Sulawesi. Pesawat pada hari ini nomor saya Presiden Muhammad Muhammad, insyaallah selalu yang nanti akan menerima kita di rekan guru yang dihormati. Semoga dengan acara ini pembiasa destinasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini ada yang dapat kita ambil sebagai ilmu, ada yang dapat kita terapkan di sekolah, ada yang dapat kita terapkan di lingkungan masyarakat sebagai orang bermasyarakat. Sehingga apapun yang kita sampaikan pada ini bernilai positif untuk diri kita sendiri, keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dan sukses selalu untuk mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Danang Sito Wicaksona SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukamusi, Bapak Kepati SD. Selanjutnya yang sama-sama kami hormati Ibu Guru mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mapel yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada siang yang mendung ini, siang yang hujan ini, kalau hujan biasanya kalau orang ngomong itu rahmat lah ya. Semoga rahmat ini bisa sampai kepada kita semua dengan saya selaku calon guru penggerak menyampaikan materi tentang budaya positif. Selanjutnya selawat beriringan salam lupa pula kita mintakan kepada Allah dan disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak yaumul mahsyar kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, walaupun pada prinsipnya ini di video ya, walaupun pada prinsipnya di video, saya harap kita ada unsurnya disebut dengan sersan, serius tapi santai. Jadi tidak usah tegang, tidak usah relax karena pada prinsipnya Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui, bukan bentuk memberi ilmu yang full kepada Bapak Ibu, tapi hanya sebatas kita sharing Bapak Ibu, sharing bertukar pikiran. Bisa jadi Bapak Ibu yang punya pengalaman mengajar yang lebih daripada saya
ada hal yang nanti bisa kita saling tukar pikir. Dan juga pada prinsipnya ini saya tidak dalam artian tidak mematok Bapak Ibu harus meyakini apa yang saya sampaikan. Tapi kita saling bertukar pikiran, mencari solusi, mencari hal yang baik supaya pada prinsipnya sekolah kita bisa melakukan penerapan budaya positif ini. Oke Bapak Ibu? Oke dulu. Tidak bisa tegang, walaupun video, walaupun ini konsepnya adalah tugas bagi saya, tapi saya berharap ini bentuknya sebuah pemahaman yang bisa kita terapkan nantinya di sekolah. Nah, selamat datang para guru hebat, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta ini. Baik Bapak Ibu, kita ada 2 tujuan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah dapat menerapkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah kita ini. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Pertanyaannya, apa itu budaya positif? Ada Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Sebelum saya masuk ke materi ini. Budaya yang baik. Yang baik. Budaya positif itu budaya yang baik. Kebiasaan yang baik yang harus kita terapkan di sekolah. Baik, terima kasih Bu Umat. Benar sekali, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan diterapkan di sekolah. Nanti kita bahas apa saja itu budaya-budaya positif yang perlu kita kembangkan atau terapkan di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin meminta fokusnya Bapak Ibu, walaupun kita di sini memiliki cabang pikiran yang berbeda-beda, seperti Ibu Mentari memikirkan anaknya di luar sana, Ibu Umar memikirkan bagaimana sepertinya cuaca mendung untuk pulang, begitu juga Bapak Topan. Nah, kita masuk ke explaining. Explainingnya apa? Yaitu permainan melanjutkan kata atau kalimat. Bagaimana contohnya? Misalkan saya contohkan begini. Kita ambil melanjutkan kalimatnya adalah kalimat belakang. Contoh, hari ini saya menyampaikan materi tentang budaya positif. Kalimat ujungnya apa Bapak Ibu? Positif. Nah, dilanjutkan nanti. Saya lempar misalnya ke Bu Yen. Nah, Bu Yen nyambung. Apa itu positif? Nanti kalimat ujung dari Bu Yen akan disampaikan juga oleh yang dilemparkan kepada guru lain. Oke, bisa kita mulai? Oke. Mulai dari saya ya. Saya mengajar di SD Negeri 1 Seberang Musi ini dimulai pada tahun 2019. SD ini bertempat di Desa Kandang. Silakan Bu Mat. Kandang, Desa Kandang adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Seberang Musi. Seberang Musi adalah bagian dari Kabupaten Kepanjen, Provinsi Bengkulu dan bagian Indonesia. Indonesia, lanjut. Indonesia adalah negara kita. Kita. Negara kita adalah salah satu negara yang berada di benua Asia. Asia. Benua Asia termasuk benua yang paling kecil di dunia. Di dunia. Dunia saya adalah Palu. Terima kasih. Pada prinsipnya dengan menyambung kata itu akan membantu kita untuk lebih fokus pada pemahaman materi ini. Baik, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju.
Setuju, oke. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Yang kedua adalah memberi penghargaan dengan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Oke. Dari pertanyaan pemantik ini sampai pembahasan kita terakhir nanti akan saya tanyakan lagi. Apakah sesuai dengan setujunya kita atau dengan budaya positif ini cocok tak diterapkan dengan ini di sekolah? Nah, baik Bapak Ibu. Apa yang melatar belakangi budaya positif ini? Yaitu suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, dengan suasana yang positif, murid guru akan merasa nyaman, akan menemukan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Apa itu budaya positif? Tadi Bukan sudah menyebutkan budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan baik. Itu benar sekali. Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, itu tadi. Di sekolah yang pada intinya adalah berpihak pada murid, agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, itulah yang disebut dengan budaya positif. Jadi apa saja budaya positif itu? Yaitu tadi dapat menumbuhkan pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Contohnya seperti apa Bapak Ibu? Budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah seperti contoh pertama disiplin. Disiplin otomatis bermula dari siapa? Diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Bisakah diri kita diawasi atau dikontrol oleh orang lain? Tidak bisa, karena yang menentukan bentuk disiplin itu adalah diri kita sendiri, dari hati dan jiwa kita sendiri. Setelah penerapan itu akan bagaimana kepada murid? Murid akan seperti apa? Murid akan meniru. Murid akan meneladani sikap budaya positif, disiplin yang kita lakukan. Hal ini melatar belakangi dari segala macam bentuk kesibukan kita. Otomatis siapapun kita di sini pasti punya kesibukan masing-masing. Namun hal yang terpenting adalah jangan sampai lupa kita dengan kuncinya disiplin. Oke, kita lanjut. Nah, paradigma perubahan bermain peran. Bapak Ibu, di sini ada tugas A dan tugas B. Ya Bapak Ibu, mengepal. Tugas A adalah mengepal salah satu tangan Bapak Ibu. Coba bayangkan bahwa kepalan yang Bapak Ibu lakukan itu adalah sesuatu yang berharga, menyangkut dengan harga diri. Bagaimana Bapak Ibu menjaga kepalan itu supaya tidak terbuka atau jangan sampai terbuka oleh orang lain. Tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan Bapak Ibu. Kepalan tadi adalah berupa harga diri kita. Baik itu dengan cara menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau semacam memberikan uang. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu yang mengepalkan tangan, apakah akan melakukan membuka kepalan tangan itu? Apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan itu ketika Bapak Ibu diiming-imingkan dengan dengan uang, dengan semacam memarahi? Tidak. Karena itu menyangkut dengan harga diri kita. Nah, ini adalah sebuah paradigma perubahan. Bagaimana kita memunculkan mindset di dalam diri kita, bahwasanya kita kembali ke budaya positif. Bagaimana kita menerapkan budaya positif ini kepada anak-anak, otomatis harus berdasarkan kepada diri kita dulu sebagai guru atau teladan bagi murid kita. Nah, kita masuk ke teori kontrol Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu kalau ada yang izin apa segala macam ini, sistemnya fleksibel. Tidak mengikat Bapak Ibu harus selalu standby di sini.
Padahal ada kewajiban yang lebih penting duluan ya Bapak. Nah, kita masuk ke teori kontrol. Bapak Ibu, ada 4 item teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Gleiser. Yang pertama adalah ilusi. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya sampaikan, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk tidak melakukannya. Seperti dengan kepala tangan kita tadi. Kita kembalikan kepada kita. Ketika itu menyangkut dengan harga diri atau hal yang terpenting dalam hidup kita tidak akan membuka hal tersebut kepada umum. Karena itu menyangkut dengan prinsip yang ada pada diri kita. Ya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah ini, kalau kita kembalikan kepada murid, ilusi guru mengontrol murid kan sama dengan kita Bapak Ibu, sama-sama kita manusia. Yang mampu mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri. Ketika guru mengontrol murid, berarti murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Itu yang disebut dengan ilusi guru mengontrol murid. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Contoh, seperti Upit yang tiap pagi mengontrol murid untuk melakukan pembersihan di sekolah. Itu secara sadar murid mengizinkan guru untuk dikontrol. Dirinya mengizinkan guru untuk mengontrol. Yang pada prinsipnya murid atau kita sebagai manusia yang mampu mengontrol hanya diri kita. Tapi ketika ada bentuk contoh kontrol yang lain, itu berarti kita mengizinkan seseorang mengontrol diri kita. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah ini karena kontrol guru, siswa mengizinkan guru untuk mengontrol, secara tidak langsung siswa secara terus-menerus secara sadar akan terbiasa dengan kontrol tersebut. Tapi jika satu waktu ada siswa yang tidak bisa menerima kontrol tersebut, contoh kan sering sekali kita melihat siswa ketika kita kata lapak, nanti lapak, berarti dia tidak menerima, tidak mengizinkan dirinya untuk mengontrol. Itu harus kita pahami dan kita sadari. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah ini yang penting kita sadari ibu bapak, bahwasanya mengkritik atau menitik beratkan kesalahan kepada anak perlu kita garis bawahi. Jangan sampai anak merasa bersalah total, sehingga ketika anak merasa bersalah total itu akan membuat dirinya terpuruk, itu akan membuat dirinya down. Hal ini akan mengurangi tingkat kepercayaan diri pada anak. Caranya seperti apa ya? Dengan suara yang halus. Seringkali kita dengar latar belakang sekolah kita ini Bapak Ibu ya. Kita seringkali mendengar bahwasanya anak-anak sulit bersekolah di sekolah kita karena dengan omongan tersebut. Anak merasa bersalah, anak down, sehingga hal tersebut akan secara otomatis tersampaikan kepada lingkungannya. Lingkungannya ini akan berpengaruh dengan kuantitas sekolah kita. Nah ini yang menjadi garis bawah untuk kita semua Bapak Ibu, bahwa setiap anak melakukan kesalahan perlu kita lakukan pendekatan yang secara halus.
jangan langsung masuk dengan kata-kata yang di luar jangkauan anak-anak tersebut. Yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini, kita sebagai orang yang dewasa secara sadar ataupun tidak sadar sering memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Ya, memaksa anak untuk melakukan sesuatu. Hal ini akan membuat anak-anak menjadi bersikap yang kadang negatif. Dia akan memberontak dalam dirinya karena kita masuk ke kontrol tadi. Ketika kontrol itu tidak sesuai dengan anak, dia akan memberontak walaupun dia akan melakukan. Dalam hatinya dia akan memberontak. Caranya seperti apa? Ya, kita memerintahkan anak, menyuruh anak dengan cara yang sesuai dengan kodratnya. Tidak dengan cara menghardik, tidak cara yang kasar. Saya yakin sekali Bapak Ibu di sini sudah melakukan hal tersebut dengan baik. Kita lanjut. Ada pertanyaan sejauh ini Bapak Ibu mengenai yang tadi? Lanjut ya. Nah ini Bapak Ibu bisa melihat. Sebenarnya ada pertanyaan. Ya silakan Bapak. Menyangkut tidak boleh menghati. Kalau kita menyangkut tidak boleh menghati kan sama dengan tidak ada kewajiban untuk tidak melakukan. Ya. Tapi sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang saya alami, selama ini sekarang kerja 18 tahun, rata-rata guru itu menghati. Ya. Termasuk saya. Ya. Kenapa? Saya tidak cenderung menyalahkan si guru, karena ada beberapa hal yang membuat guru itu menghati. Satu, karakter anak itu sendiri. Saya pernah mengajar di komunitas Jawa 95% Jawa. Memang kita jarang pahami karena budaya mereka jarang pahami. Ya. Tapi kebalikan dengan sekolah-sekolah yang memang pribadinya lebih dominan, sebenarnya menghati itu memang sudah menjadi bagian dari penghukuman itu. Pertanyaannya, ketika itu dianggap tidak boleh, terus langkah apa yang Anda lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Topan, pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya juga sama dengan Bapak Ibu sebelum masuk ke pemahaman modul ini. Tipikal kita adalah tipikal guru yang sering menghati, tipikal guru yang keras. Setelah saya masuk ke modul ini, saya serasa ditampar. Serasa ditampar kenapa? Karena ternyata sikap atau perbuatan yang kita lakukan sebelum ini adalah perbuatan yang salah. Kenapa perbuatan menghati ini salah? Karena itu akan membuat kondisi mental anak akan, saya sebut tadi, akan down. Karena hatikan itu akan membuat pola pikir anak merasa tidak ada penyelesaian lain yang rasanya tidak dengan cara menghati. Setelah saya masuk modul ini, ternyata ada cara yang lain Bapak Ibu. Cara lainnya seperti apa? Kita seringkali melihat perilaku anak, kita lakukan langsung pada saat itu. Contoh, anak kita melakukan berkelahi, sudah kita ulangi 1-2 kali, tetap dia melakukan. Pada saat itu kita pasti akan melakukan penghatikan. Boleh dipotong sebentar. Sambil jalan. Cara lainnya seperti apa? Nanti kita akan masuk pada segitiga restitusi. Di situ akan dijelaskan bagaimana sistematika supaya kita tidak panik. Tapi pada prinsipnya di awal ini saya sampaikan bahwasanya cara yang lain yang harus kita lakukan adalah melakukan pendekatan kepada anak. Pendekatannya seperti apa? Jangan pendekatan saat anak itu melakukan kesalahan, tapi di luar setelah dia melakukan kesalahan. Kita tanyakan kepada anak tersebut, kita tanyakan apa yang membuatnya merasa ini melakukan hal tersebut. Kita identifikasi persoalan-persoalan anak. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Begitu Bapak. Kita lakukan pendekatan dulu. Sebelum saya lanjut
3 restitusi. Ya. Supaya waktu kita tidak terlalu panjang. Nah, kita masuk ke pertanyaan Bapak tadi ada di poin segitiga restitusi. Nanti akan terjawab sendiri apa yang akan kita lakukan. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Nah, ini. Yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Nah, ini sedikit terjawab Bapak Ibu. Nah, melakukan disiplin. Yang kedua adalah dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku yang mereka lakukan. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta hormat, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak tersebut, serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, adanya ancaman atau semacam hukuman. Disiplin positif ini kita mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Bisa Bapak Ibu lihat di situ ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ada IBO, ada juga 9 pilar karakter Indonesia, petunjuk seumur hidup. Ada di modul yang sudah saya berikan kepada Bapak Ibu, bisa dibaca. Tapi pada kuncinya saya masuk kepada disiplin yang mengacu kepada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada berapa nilai profil pelajar Pancasila? Yaitu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Apa yang berkebinekaan global? Ya, keberagaman kita, baik itu suku, budaya, ras. Yang ketiga adalah bergotong royong. Nah, ini bergotong royong itu salah satu bentuk yang nanti akan kita lakukan Bapak Kepala Sekolah. Aksi nyata yang akan kita lakukan dalam penerapan palawija ya. Kegiatan palawija. Yang keempat adalah mandiri, benar kritis, dan terakhir adalah kreatif. Itu di modul ada, silakan Bapak Ibu baca. Nah, ini pertanyaan pemantik yang akan saya tanyakan kepada Bapak Ibu. Apakah motivasi Bapak Ibu menjadi guru? Ya, Bu ya, silakan. Kalau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ya, bisa. Ya, Belinda ada. Apakah motivasi menjadi guru sampai saat ini? Merasa bahagia bisa ikut mencerdaskan anak bangsa. Oke, merasa bahagia bisa ikut mencerdaskan anak bangsa. Bu Mentari? Bisa lebih menjiwai menjadi seorang ibu dan ibu. Jadi sebelum menjadi ibu sudah dipanggil ibu. Nah, jadi relate antara menjadi ibu dan ibu guru. Jadi kalau misalnya saya mengambil pekerjaan yang lain, misalnya pegawai bank atau yang lainnya, tidak sejalan. Tidak sinkron. Nah, tidak sinkron. Ketika kita sebagai pegawai bank hubungannya dengan uang, sampai di rumah hubungannya dengan anak, tidak sinkron. Benar. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang pendidik, saat Bapak Ibu hadir pada suatu pelatihan, ya, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ada 3 motivasi di situ. Bisa Bapak Ibu baca. Nanti silakan angkat tangan. Motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Atau nanti saya tunjuk juga bisa. Bisa dibaca yang poin 1, poin 2, dan poin 3. Ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau hadir di sekolah ini, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu tersebut? Jadi
poin 3. Oke, di poin 3 apa poin 3 nih Ibu? Jadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Apakah ada di sini yang takut ditegur atau dimarahi oleh pengawas, oleh kepala sekolah? Takut juga. Salah satunya. Ya. Sebenarnya kalau kita kalau satu poin lagi, ada satu poin yang tidak dimasukkan. Ya, apa itu Pak? Uang saku. Mengharapkan suatu income lain. Ya, baik pada prinsipnya Bapak Ibu, ketiga poin ini saya rasa kita semua menyadari hal itu. Saya rasa ada dalam diri kita tiga hal motivasi ini. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untungnya di sekolah kita tidak ada hukuman untuk kita. Ya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Otomatis dulu atau sekarang mungkin ada pemikiran seperti itu. Imbalan tadi bisa berupa uang saku tadi Bapak. Ya, bisa disebutkan. Oke. Yang pada prinsipnya di sini saya lebih menekankan kepada ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karena memang pada prinsipnya kita manusia adalah pembelajar sepanjang hayat. Ada semboyannya Pak ya? Ada. Long life education. Nah, long life education. Itu 1.500 tahun. Ya. Nabi Muhammad sudah menjalankan. Ya betul Pak. Tapi ini kan baru di tahun 30-an. Ya. Itu makanya kita harus menjadi memiliki agama Islam pada 1.500 tahun yang sudah melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Betul. Dia katakan utlibul ilmi minal mahdi wal mahdi. 1.500 Itulah tahun ilmu dari ayat sampai Mas. Ya. Jadi korelasi antara 1.500 sama yang sekarang sama. Pak. Hanya saya bentuknya dikemas dalam bentuk yang berbeda. Siap. Nah, sesuai dengan tiga motivasi tadi, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ada untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu pembelajar sepanjang hayat. Ini Bapak Ibu menyangkut dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman sama-sama kita pahami bahwasanya adalah sebuah tindakan yang kita lakukan. Saya dulu sempat bingung Bapak Ibu, antara hukuman dan konsekuensi ini adalah sesuatu yang hampir sama. Ternyata berbeda di sini. Hukuman adalah suatu tindakan yang kita lakukan kepada anak di saat itu. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan yang dilakukan anak. Dan restitusi, restitusi ini masih tanda tanya, nanti akan kita bahas. Di sini disebutkan adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, hukuman. Benar Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi? Ya, benar. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Benar? Benar. Dan restitusi adalah merupakan pilihan. Ya, ini pilihan. Ini nanti akan kita bahas lebih detail. Ini juga masuk konsekuensi hukuman dan restitusi. Saya bahas yang pertama dulu Bapak. Dampak pada murid. Ketika kita beri hukuman kepada murid, murid akan merasa marah, merasa bersalah, rendah hati dan mengasingkan diri. Ini secara nyata mungkin pernah kita alami. Pernah kita lakukan hukuman kepada murid, murid pasti akan merasa bersalah. Pasti ada marah dalam dirinya. Secara tidak langsung kita juga akan melihat anak akan mengasingkan diri dengan hukuman tersebut. Konsekuensi adalah kehilangan hak atau waktu jeda seorang diri. Contoh seperti seandainya anak melakukan disiplin yang kurang, datang tidak tepat waktu. Kalau di sekolah kita ada hukuman harus membersihkan WC, itu hukuman. Konsekuensinya adalah apa? Mereka akan merasa dikucilkan oleh kawan-kawan. Itu si Pare, tengoklah membersihkan WC, tidak datang tepat waktu, tidak datang hadir ke
tepat waktu ini. Ini salah satu contoh. Dan restitusi adalah memang dia kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ini adalah restitusi, Bapak. Nah, ini ada sebuah cerita. Cerita di sini bisa Bapak Ibu tengok. Iva itu hilang i-nya, Bapak. Iva pulang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Tergagap tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva tertawa. Iva yang tergagap dan malunya luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ada dua pertanyaan, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Mengapa? Karena membuat anak itu merasa down atau kurang percaya diri, dan mungkin menyebabkan anak itu semakin tidak suka dengan Pak Seno. Ya, semakin tidak suka dengan pembelajaran matematika, dia akan merasa terasing. Secara tidak langsung bullying ini terjadi di kelas kita. Tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang kurang tepat. Pertanyaan yang kedua, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, benar. Hal yang dilakukan Pak Seno adalah sebuah konsekuensi. Lanjut ya. Nah ini, silakan Bapak Ibu jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjauhan. Konsekuensi. Benar, konsekuensi apa itu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Dan konsekuensi. Karena Itu karena dia di pelajaran berjokan. Oh iya. Bukan di pelajaran. ini agak panjang ceritanya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu baca atau saya bacakan? Bisa. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat dimulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiringi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu akan mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu.
karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Ana sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar-benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Berdasarkan teori motivasi yang telah Bapak Ibu pelajari pada pelajaran sebelumnya, kira motivasi murid-murid ini apa? Motivasi ini mendapatkan stiker, mendapatkan imbalan dari 3 motivasi tadi Bapak Ibu. Yang kedua, adakah cara lain agar murid-murid itu bersedia untuk antri di depan kelas tanpa mengharapkan penghargaan stiker? Ada. Apa Bapak? Dengan menanamkan kebiasaan positif bahwa melakukan sesuatu itu tidak ada imbalan. Benar. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positifnya seperti apa? Misalnya dari awal sudah kita tunjukkan bahwa untuk berdiri di depan kelas itu harus menjadi kewajiban dari anak-anak sebelum masuk ke kelas. Oke, benar itu Bapak. Karena perlunya guru melakukan sebuah peraturan di kelas, bagaimana penerapan antri di depan kelas itu dapat terlaksana. Tidak harus dengan berupa imbalan stiker diingkatkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di modul itu dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu ada di modul itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa penghargaan itu tidak efektif? Penghargaan itu dapat merusak hubungan, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Yang pada intinya adalah yang harus mampu kita terapkan di sekolah adalah memberikan motivasi dari dalam diri murid tersebut. Tapi dalam kenyataannya Ya, banyak sekali guru-guru yang membuat hal seperti itu dengan permen, dengan stiker dan lain. Alasannya ini untuk menertibkan atau membuat anak-anak terasa untuk melakukan sesuatu. benar Bapak. Pembiasaan yang seperti itu kita kembali ke bahasan ibu ini tadi, Ibu Anas tadi. Ketika hal itu tidak kita lakukan, anak akan kembali kepada posisi awalnya. Hal apa yang harus kita lakukan? Benar disebut oleh Bapak Topandi tadi. Kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif melalui keyakinan kelas, melalui peraturan kelas, supaya hal tersebut tidak berlarut. Oke, dia berada pada posisi kelas 4. Ketika naik ke kelas 5, guru yang lain tidak melakukan hal tersebut, dia akan kembali ke posisi awal. Habitat. Iya. Nah, ini tadi Bapak Ibu, bentuk program kebajikan atau apresiasi yang menyatu dengan pertanyaan Bapak Topandi tadi. Beri dukungan secara khusus. Anak-anak pada prinsipnya dia tidak terima menghati, sama juga dengan kita Bapak Ibu. Kita tidak akan terima di hati pada khalayak umum. Ketika anak itu diberikan dukungan atau semacam bimbingan secara khusus, anak akan masuk langsung ke dalam dirinya. Karena saya sudah lakukan beberapa kali Bapak. Bu Fit juga menjadi saksi bahwasanya anak tersebut ketika kita beri pemahaman secara langsung terkhusus, dia akan melakukan suatu perubahan yang nyata. Berapa kali anak-anak melakukan tindakan yang di luar batas, ketika kita masuk ke dalam diri anak tersebut secara khusus, dia ada perubahan yang nyata terjadi. Ketimbang kita merhati di khalayak umum kepada teman-teman. Nah, ini restitusi tadi Bapak Ibu. Restitusi, perbandingan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dari dalam diri anak itu menggali pemikiran anak itu untuk memperbaiki persoalannya, memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Bentar Pak Dan, terkait dengan kata restitusi, rupanya restitusi tidak hanya dipakai di dalam dunia pendidikan, Ya. tapi dipakai juga di dalam dulu saya ikut program KKN, bukan kemasyarakatan. Nah, restitusi itu hampir sama dengan yang menanggung untuk murid menyadari Ya. kesalahannya, dan itu pun di ibu pertanian tetap ada dipakai dengan restitusi. Berarti sejalan Pak ya. Sejalan. Jadi kita dia lebih cenderung kepada strukturnya, Ya. kepada objeknya yang bagaimana. lebih mendalami kepada Sudah secara identifikasi ya, objek tersebut. ya. Begitu juga dengan restitusi di dunia pendidikan ini, Pak. Kita bukan bersifat menghakim lagi, bukan bersifat menghukum lagi, cuma sifat kita adalah menggali potensi anak itu, menggali diri anak tersebut untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki kesalahannya melalui dirinya, bukan kita yang menentukan. Tapi ini tentu ada masalah. Satu, karena faktor budaya. Iya, Menghadapi orang Rejang atau orang Serawai kami akan beda dengan orang Jawa. benar Bapak. Jadi prototipe Ya, yang melaksanakan itu bagi kami ngomong keras bukan memahami. betul. Atau orang yang hidup di pinggir pantai. Nah, itulah yang disebut dengan kita kunci Bapak Ibu kata-kata menghukum dan menghakimi. Kuncinya seperti apa? Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu sifatnya menuntut segala kodrat yang dimiliki oleh anak. Kodrat yang dimiliki oleh anak ada apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Zamannya ya zaman seperti saat sekarang. Alamnya ya alam menyesuaikan dengan budayanya. Tidak sama bentuk kita menyampaikan penghatikan atau sebuah kata-kata kepada anak yang budayanya Jawa ketimbang dengan budaya Rejang. Ya. Begitu juga dengan budaya Padang dengan budaya Rejang. Ini konsep yang perlu kita pahami. Bahwasanya jangan sampai nanti bahasannya ketika Bu Yen mengeluarkan kata kita sebut itu sebuah kesalahan. Tidak. Kita harus menyesuaikan dengan budaya kita. Nah, inilah yang disebut dengan dimana kalau kita bahas kurikulum merdeka, Pak ya. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dinamis. Dinamis ini seperti apa yang menyesuaikan dengan budaya kita masing-masing. Jadi boleh ngomong keras yang banyak tidak bisa. Sepanjang tidak membuat anak merasa terbuli, Bapak. Nah, ini kuncinya. Jangan merasa anak terbuli dengan kita sehingga mental anak itu down. Nah, ciri-ciri restitusi bisa Bapak Ibu lihat. Bahwasanya restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, ini tawaran. Kita sampaikan kepada anak sebuah penawaran apa tindakan yang harus kamu lakukan ke depan yang supaya tidak bisa melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini pertanyaan pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Pasti jawabannya hampir sama dengan yang di bawah, karena keselamatan, Bapak ya. Ya, keselamatan. Hampir juga seperti itu. Ya. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan, menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan. Begitu juga penerapan kita di sekolah. Nilai-nilai tersebut adalah suatu keyakinan yang harus dimiliki oleh anak-anak. Bagaimana cara penerapan keyakinan itu? Ya melalui peraturan, melalui keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah keyakinan kelas ini berbeda Bapak Ibu ya dengan peraturan. Kalau peraturan adalah sifatnya baku dan ada semacam hukuman. Sifatnya baku dan mengikat. Baku dan mengikat dan konsekuensinya adalah hukuman dan konsekuensi tadi. Ya. Kalau keyakinan adalah semacam diskusi kita dengan siswa menyangkut dengan apa-apa yang mengacu kepada peraturan tadi yang hubungannya erat dengan kondisi lingkungan sekolah, bukan sifatnya hukuman dan konsekuensi. Mulai dari warga sekolah atau murid dipersilakan mencurahkan pendapat
tentang peraturan yang perlu disepakati. Lebih lanjut dengan catat semua masukan di papan tulis kertas besar agar semua bisa melihat. Susun keyakinan kelas sesuai prosedur. Apa saja bentuk keyakinan kelas tersebut bisa kita lihat di slide selanjutnya adalah ini contohnya Bapak Ibu. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kalau semacam peraturan katanya berbeda Bapak Ibu. Nah, harus itu kan sudah sebuah kata-kata yang menekan. Ya, apa F2 ini Pak? Sudah, alhamdulillah. Belum. Panjang ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya masuk ke sini, saya masuk dulu ke Itu bukan ya? ini dulu Bapak. Ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan
Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar.
Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa hadir. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ini aku dengan 5 kebutuhan dasar dari Bapak Ibu. Bisa ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu? Iya Pak, bisa menyimpulkan atau sudah mulai berpikir untuk balik? Ya, kebutuhannya kan macam kebutuhan manusia, bertahan hidup, kebutuhan untuk perasaan diterima, kebebasan, senang, semua itu kan ini bersumber atau berasal dari diri sendiri dan juga ada faktor lingkungan. Ya. Jika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi Ya, kebiasaan positif. maka anak itu akan berperilaku yang tidak sesuai. Ya, tidak positif. Dan perlu kita sebagai guru adalah mengidentifikasi anak tadi sesuai dengan pertanyaan bapak-bapak tadi. Ketika anak itu melakukan kesalahan, kita perlu identifikasi. Kita perlu melihat 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi atau tidak. Ternyata ada salah satu yang tidak terpenuhi. Contoh seperti kesenangan. Di rumah tidak dapat kesenangan, di sekolah tidak dapat kesenangan. Secara tidak langsung dia akan mencari kesenangannya dengan sendiri. Bisa melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti berkelahi, itu kan termasuk juga kesenangan sebagian daripada anak-anak. Kalau masuk kami itu stres. mengalami perilakunya ya. Nah ini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di Sekolah Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah seorang muridnya di kelas, yaitu Doni.
Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang. Mereka secara paksa menyangkut dengan makan siang juga tidak kelas juga Pak ya. Oke. Jika Anda menghadapi situasi tersebut, apa yang Bapak Ibu lakukan? Panggil. Panggil. Ditanya. Ya, ditanya, identifikasi dari. Ngaku satu. Berarti kita mengacu kepada 5 kebutuhan dasar. Tapi tetap ada konsekuensi. Ya. Ketika dia bercerita, kita panggil si Rudi misalnya, dia berkata ini, ternyata bermakna tidak kecuali salah satu tadi. Hanya ngomong, kenapa aku bilang dong, mak dan itu. Itu tetap ada. Soalnya aku pernah kejadian seperti itu. Kadang ngasih pertanyaan lebih. Karena ini masalah nih Bapak. Jadi aku solusinya waktu itu. Jadi aku datang lagi, bahaya usaha ini. Dan yang itu dengan dan itu boleh pada nanti kok. siap. Itu yang terjadi. Ya kan tidak kadang-kadang begini Pak. Tidak semua ketulusan yang kita berikan itu dinilai dengan ketulusan. Ya, betul. Kita akan dinilai dengan bentuk lain. Ah itu lain berarti ada kira mak bisa jawab. Ini berapa lagi Pak? Tidak lama Pak, emaknya datang ke sekolah. Iya, Pak itu aja orang. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, nah ini salah satu contoh Pak. Maka kebutuhan dasar Doni yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwasanya dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, berarti itu adalah dasar menyangkut dengan kesenangan. Begitu juga dengan yang lain Bapak Ibu. Ini ada bentuk jawaban Doni yang menyangkut dengan 5 kebutuhan dasar. Kalau sudah menyangkut dengan kepribadian kita tidak bisa masuk Bapak Ibu. Karena kita hanya sebatas di sekolah. Kalau sudah menyangkut dengan kondisi ekonomi segala macam, mungkin ada hal terkait yang bisa membantu itu. Seperti contoh yang melalui desa, melalui PKH, melalui yang lain. Apalagi kalau menyangkut rumah Abu Jando, tidak lagi. Ini kan sebentar lagi kalau Siapa? Jadi kita percepat saja. Ini 5 posisi kontrol. Ini ada 5 poin. Di modul ada disampaikan. Pada kuncinya adalah yang 1, 2, 3, dan 4. Ini hal yang biasa kita lakukan. Posisi kontrol. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat anak merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau. Hal yang jarang dilakukan adalah guru sebagai manajer. Apa guru sebagai manajer ada di catatan Bapak Ibu. Nah ini yang menyangkut dengan pertanyaan Bapak Topan tadi yang masuk kepada segitiga restitusi. Hal yang perlu kita lakukan ketimbang kita melakukan semacam hukuman atau menghakimi anak, yaitu pertama adalah mengikuti segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Bagaimana bentuk menstabilkan identitas? Kita bisa bertanya kepada anak, mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita tanya apa tindakan kamu bisa melakukan tersebut. Kita juga bisa menyampaikan bahwasanya kita sebagai guru juga sudah pernah melakukan hal tersebut. Kita gali pengalaman kita gali potensi anak sehingga kesalahan tersebut bisa bertolak belakang menjadi sebuah kesuksesan bagi anak. Nah, yang kedua adalah memvalidkan tindakan yang salah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, kita akan memenuhi cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu pertanyaannya bisa kita ajukan semacam, padahal kamu bisa melakukan lebih baik dari yang ini. Nah, misalkan anak melakukan kesalahan, contoh seperti berkelahi, seharusnya kamu bisa berbicara dengan teman 4 mata. Itu yang sudah saya terapkan di sekolah. Ketika anak ada melakukan semacam apa bahasa kita ini Pak? Ngomongnya apa? Ngomong itu ada kurang sopan. Apa bahasa Ruga. Apa biasanya
Rugak. Nah, rugak ya. Iya. Ketika teman melakukan itu, kamu bisa berbicara empat mata, jangan langsung menaikkan emosional. Itu salah satu. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini. Jika identitas sukses tercapai dan kita mampu memvalidkan tindakan yang salah tadi, anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai. Yang pertama itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seorang seperti apa? Nah, 4 pertanyaan ini bisa kita terapkan ketika poin 1 dan poin 2 itu sudah terlaksana. Apa sudah tergambar Bapak Ibu atau telah? Nah, ini pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Saya ingin Bapak Ibu semacam bentuk refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu menyangkut dengan materi yang sudah saya paparkan tadi? Ada yang bisa saran? Itu apa? Hal yang baru, apa yang baru yang rasanya mengubah paradigma Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menyampaikan seadanya ya tentang hal baru apa yang mengubah paradigma saya. Di sini menurut saya hal baru yang mengubah paradigma saya adalah perubahan mindset. Mindset dan tentunya teori yang kami baru kenal barusan, yaitu mindset yang selama ini kita menganggap bahwa suatu kesalahan itu berasal itu sepenuhnya dari individu itu atau anak. Itu ternyata bukan sepenuhnya berasal dari anak tersebut atau dari individu tersebut. Kami baru mengetahui bahwa ada berbagai faktor lain. Salah satunya adalah mungkin pengaruh perilaku buruknya itu dipengaruhi oleh kebutuhannya itu mungkin ada salah satu atau bahkan mungkin sebagian besar itu tidak terpenuhi. Nah, jadi untuk kedepannya setelah kami mengetahui bahwa perilaku buruk itu bukan sepenuhnya berasal dari anak, kami tentunya akan mengidentifikasi lagi setiap kesalahan atau perilaku buruk anak itu sehingga kami bisa menemukan solusi yang tepat tentunya untuk masalah anak yang berkaitan dengan perilaku. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu Pak. Ternyata walaupun kondisi kosong, makanan sudah tertuang di luar, masih bisa memahami pemahaman tentang materi ini. Terima kasih Ibu ya Pak. Yang kedua, perasaan apa Bapak Ibu rasakan setelah mengikuti sesi ini? Sedih mungkin, terlalu lama apa dan Kalau saya ya sebagai seorang guru, mungkin selama ini saya merasa masih banyak mungkin yang saya lakukan itu mungkin banyak kesalahan mungkin kan. Setelah kami menerima pemaparan dari Pak Danang tadi, mungkin banyak sekali yang harus kami perbaiki untuk lebih meningkatkan. Sebenarnya ada bahasa singkatnya. ya. Merasa bersalah. Ya, tidak apa-apa, sampaikan saja Bapak Ibu. Sehingga ada nilai lebih kita ke depan apa yang harus kita buat. Merasa bersalah. Siap. Perasaannya Bapak Ibu, perasaannya mungkin mengikuti sesi ini senang, campur aduk atau Senang juga karena melalui pemaparan Bapak kita bisa mendapatkan ilmu dan juga mungkin ke depannya kita harus lebih baik. Nah, itu masuk dengan pertanyaan yang keempat. Saya akan menjadi seperti apa setelah mengikuti sesi ini? Akan menjadi Ngomong yang lebih baik. ngomong yang lebih baik. Dan mengubah paradigma menghukum menjadi
restitusi. Siap. Siap. Oke Bu Mat, ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, menyangkut dengan pertanyaan Pak Topan tadi sudah terjawab Pak? Ya. Siap. Rekan di Baik, terima kasih Bapak Ibu. Masuk ke sesi terakhir. Terima kasih. Mohon maaf kalau menyangkut dengan waktu yang sudah terlalu lama, karena mungkin seharusnya kalau ada aksi nyata yang lain kita mulai di pagi Pak ya. Kalau tidak. Jadi yang pasti kegiatan ini kita tetap mengutamakan kegiatan menuju. Ya. Jadi kita tidak harus. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika saya ada salah kata penyampaian yang. Ketika ada yang ngomong seperti ini, sebelum pada mengatakan ke orang lain, kita bikin dulu, kita terapkan gitu. Ya. Kalau yang demo terlepas dari kekurangan dan kelebihan, guru ini kan serius mengikuti. Ya. Nah, tidak ada yang main-main, tidak ada. Sekali itu materi Kita memahami. Ya. Jadi kalau ada lagi yang harus seperti ini, sebelum Pak Danang ngocehnya pihak lain, terapkan. Siap. Sehingga nanti ketika Pak Danang jadi narasumber, kan ada yang bertanya, Pak, apakah Bapak sudah melaksanakan ini? Pak Danang punya. Siap. Kita lihat. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata. Ini pembelajaran juga bagi saya, hal yang baru juga bisa melakukan pembahasan kepada Bapak Ibu, terkhusus rekan sejawat saya di SD Negeri 1 Sukamusi. Kedepan juga saya melakukan aksi-aksi nyata dengan kolaborasi dengan kawan-kawan lain. Harapan juga bisa didukung oleh kepala sekolah sebagai bos kami di sini. Saya kira Agak menyakitkan. baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata.